Assalamualaikum Ibu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ibu Ita hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Tini sendiri kabarnya gimana pagi ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin mendiskusikan tentang anak-anak kita Bu. Boleh, tentu saja. Kebetulan Ibu belum ada mata pelajaran setelah jam istirahat ini. Belum jam mengajar maksud Ibu. Oh iya. Ini Bu, saya akhir-akhir ini ya mengalami beberapa masalah waktu pembelajaran terkait dengan anak-anak kita Bu. Oh gitu ya. Bisa Bu Tini cerita ke Ibu kira-kira apa saja permasalahannya? Mulai dari mana ya? Gini Bu, waktu proses belajar ngajar, kadang-kadang yang saya lihat itu anak-anak kok kayak takut, canggung kepada saya Bu. Terus habis itu waktu saya memberikan pertanyaan, hanya ada beberapa yang mau menjawab. Begitu juga dengan waktu pengumpulan tugas, banyak yang tidak mengumpul tugas, hanya ada beberapa. Dan juga waktu penilaian, untuk penilaian harian ya Bu, itu anak-anak yang hanya ada beberapa anak-anak, 5-7 anak-anak saja Bu yang bisa mencapai ketuntasan itu. Gitu ya, sulit juga ya situasi yang dialami Bu Tini. Ya, Bu. Saya turut merasakan apa yang Bu Tini rasakan sekarang ini. Saya pun juga merasa begitu ya Bu. Terus saya juga sudah mencoba mencari solusi dan jalan keluar bagaimana supaya saya bisa merubah perasaan anak-anak terhadap saya Bu. Dari sekian permasalahan yang Bu Tini hadapi, diantaranya tadi ada rasa takut atau canggung anak-anak, kemudian banyak yang tidak bisa aktif dalam pembelajaran, bertanya, jarang ada yang bisa menjawab, kemudian juga tugas yang diberikan hanya beberapa yang bisa mengumpulkan, dan kemudian yang terakhir hasil ulangan ya, hasil ulangan anak-anak yang banyak tidak tuntas, hanya sekitar 5-7. Dari sekian permasalahan yang ada, apa yang menjadi prioritas masalah Bu Tini yang harus diselesaikan lebih dulu? Kalau menurut saya yang paling utama itu bagaimana supaya siswa tidak takut dan canggung lagi terhadap saya Bu. Maka dengan itu teratasi, kemungkinan besar masalah yang lain pun juga bisa ikut teratasi Bu. Karena dengan mereka tidak canggung dan takut, mereka mungkin bisa termotivasi dalam belajar. Oke, baik sekali. Langkah awal yang akan Bu Tini ambil sangat bagus. Selanjutnya, apa nih ukuran keberhasilan dari perbincangan kita sekarang ini? Nah, yang saya mau dari akhir dari pembicaraan kita ini, keberhasilannya itu saya bisa mendapat solusi Bu dari permasalahan ini. Kemudian saya bisa menerapkannya nanti di dalam kelas. Baik, Bu Tini bisa cerita ke saya kira-kira rasa canggung, rasa takut anak-anak Bu Tini itu terlihat seperti apa ya menurut dalam pandangan Bu Tini ketika dalam pembelajaran itu? Iya. Nah, biasanya itu kalau waktu dalam proses belajar, waktu saya bertanya ke si A, dia langsung mengalihkan pandangan terhadap saya. Terus yang siswa yang lain pun karena takut saya bertanya kepada mereka menolak untuk bertatapan mata dengan saya Bu. Itu yang menjadi tolak ukur kenapa saya bilang anak-anak itu bisa takut dan canggung. Terus sepanjang permasalahan ini Bu Tini alami, kira-kira langkah apa yang telah Ibu terapkan untuk mencoba menyelesaikan masalah ini? Yang sudah saya lakukan, yang sudah saya usaha belakangan ini, saya mencoba menasehati dan meyakinkan anak-anak supaya tidak ada rasa takut lagi terhadap saya Bu. Saya sudah mencoba itu, tapi kok anak-anak masih terlihat biasa saja, tidak ada perubahan Bu, masih tetap begitu canggung, takut. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Bu Tini. Kira-kira menurut Bu Tini, guru yang baik versi Bu Tini itu guru yang bagaimana? Menurut saya guru yang baik versi saya, kalau menurut saya guru yang menyenangkan, yang asik. Terus mereka guru yang bisa memberikan suasana nyaman dan damai saat proses pembelajaran supaya anak-anak itu tidak takut dan canggung. Oke. Untuk
dapat menjadi guru yang baik versi Bu Tini, kira-kira kekuatan apa yang Bu Tini miliki untuk bisa menjadi seorang guru yang baik versi Bu Tini tadi? Saya punya komitmen dan saya punya komitmen yang kuat, dan saya juga orang yang pantang menyerah, apalagi hal-hal yang mengenai dengan anak-anak kita. Oke, hebat sekali Bu Tini. Saya salut sama Bu Tini. Kira-kira sekarang nih, kalau ada seseorang yang Bu Tini takuti atau Bu Tini canggung dengan orang tersebut, kira-kira yang Bu Tini mau orang tersebut itu melakukan apa ke Bu Tini sehingga Bu Tini tidak takut lagi atau tidak canggung sama orang itu lagi? Kalau saya biasanya saya menginginkan orang yang berbicara dengan nyaman, ramah, dan juga waktu dia berbicara kepada saya pun dia bisa menciptakan suasana yang nyaman supaya saya tidak cemburu lagi. Nah, itu dia maksud saya. Saya bangga dan salut sama Bu Tini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Tini hadapi. Sekarang apa langkah selanjutnya yang akan Bu Tini ambil untuk merealisasikan rencana Bu Tini ini? Kalau saya untuk rencana selanjutnya, saya akan menerapkan di dalam kelas itu, saya mencoba menyapa dengan ramah anak-anak, terus mendekati mereka secara personal juga bagaimana waktu pembelajarannya. Terus waktu pembelajaran, misalnya saya dekati siswanya, saya tepuk juga pundaknya, saya bicara dengan ramah, ya kan kayak gitu. Tapi untuk kemajuannya saya bukan hanya menerapkannya dalam kelas, saya juga berencana untuk waktu di luar kelas, walaupun tidak dalam pembelajaran, mereka bisa mereka bisa sambil waktu kita bertemu di tengah jalan, terus kita sambil saling menyapa dengan santai, ya kan, supaya mereka tidak ada rasa takut juga. Oke, keren sekali Bu Tini, hebat, saya salut dengan Bu Tini. Iya. Jika nanti dalam pelaksanaannya Bu Tini sudah terapkan, tapi masih saja ada anak yang masih punya rasa takut dan canggung, terus apa yang harus Bu Tini lakukan? Saya ini orangnya yang tidak pantang menyerah. Saya tetap terus mencoba, harus terus mencoba Bu, kayak gitu. Jadi jangan sampai hanya kayak gitu kita down lagi. Nanti bagaimana dengan anak-anak yang sudah tidak takut, mereka jadi takut lagi. Jadi saya tetap dekati lagi ya secara personal. Setelah itu saya panggil dia ke dalam ruangan, kalau bisa saya panggil dia ke dalam ruangan dan tanya apa sebenarnya masalah. Terus bisa mencari solusi, saling mencari solusi agar dalam pembelajaran dia tidak kaku lagi. Saya mau dengar nih komitmen Bu Tini untuk dapat merealisasikan rencana Bu Tini. Saya janji untuk berkomitmen untuk mewujudkan ya dari rencana ini agar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang aktif, percaya diri, kreatif dalam pembelajaran. Ya walaupun itu sulit, tapi saya pantang menyerah dan saya akan terus mencoba. Luar biasa, alhamdulillah Bu Tini bisa berkomitmen dan saya yakin dan percaya Bu Tini mampu, insya Allah bisa mampu merealisasikannya. Kemudian saya ingin tahu nih siapa yang bisa membantu Bu Tini dalam merealisasikan rencana Bu Tini ini. Kalau ada rekan-rekan guru, ada juga Ibu Ika ya, karena Ibu Ika kan selaku guru BK juga kan di sini. Kalau misalnya waktu saya mendapat masalah di kelas terkait dengan anak-anak, saya sering bertanya ke Bu Ika supaya mendapatkan solusi, dan tentu saja ada Ibu Ita yang selalu sedia setiap saat kalau saya meminta saran. Saya akan selalu siap kapanpun Bu Tini butuhkan bantuan saya dalam hal apapun, apalagi terkait dengan proses pembelajaran anak-anak di kelas. Oke. Terima kasih Ibu Ita sudah atas bantuannya, sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadikan anak-anak yang lebih baik, terus bisa merubah mereka agar bisa mencapai masa depan mereka yang lebih baik lagi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya doakan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian
kalaupun ada halangan, ada hambatan, semoga semuanya bisa diatasi. Terus saya akan tunggu kabar baik Ibu terkait dengan aksi nyatanya nanti. Iya, semoga nanti kedepannya bisa lebih baik dan Amin, nanti saya amin. akan sampaikan bagaimana perkembangannya Oke, baik. setelah saya menerapkannya dalam kelas. Siap, siap. Terima kasih ya Ibu, nanti insya Allah kita akan diskusi lagi setelah Oke, ini. baik, saya tunggu. Terima kasih Ibu, saya mau Sama-sama. cek dulu anak-anak. Oke, baik, Saya akan sama-sama Bu berhenti. Tini. Bisa dulu Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.